Silakan, apa yang mau ditanyakan? Kenapa kalau orang sudah menikah lama, pasangan suami istri tidak punya anak, apakah ada unsur sakit non-medisnya? Baik, jadi pertanyaannya bagus sekali, kabar bagusnya iya, dan kabar bagus kita bisa tolong. Jadi kalau orang datang ke rumah saya sudah lama menikah, tidak bisa punya anak, sudah 11 tahun nganten, 17 tahun nganten, 3 kali bayi tabung, habis uang ratusan juta tidak bisa punya anak, habis terapi tiba-tiba hamil, bukan puluhan, bukan ratusan, sudah ribuan. Ya. Nah, secara non medis bisa apa enggak, Pak Di? Sangat bisa. Saya punya buktinya, videonya pun banyak. Ya. Jadi begini, kita tinggal di Asia, memang dari dulu orang Asia ini ilmu hitamnya tinggi. Sebelum ada agama masuk, ilmu hitam sudah tinggi. Sejak zamannya animisme, dinamisme, menyembah pohon besar, batu-batu besar, itu sudah kita biasa berhubungan dengan roh-roh yang demikian. Sangat gampang orang dibikin tidak bisa hamil. Ya, jadi kalau di Bali paling parah karena apa? Terkait dengan masalah waris. Nah, ya. Kalau orang di Bali tidak senang orang lain punya anak. Kalau bisa yang lain tidak bisa punya anak, dia punya anak banyak. Kalau perlu begitu supaya warisnya ke sana semua. Nah, jadi kalau orang bertanya, Pak Rudi, Lea zaman dulu sama sekarang hebatan mana? Hebatan Lea sekarang. Karena Lea zaman dulu motivasinya kurang kuat, hanya karena tersinggung. Kamu ngomong apa di belakangku, awas kamu. Nah, tak leain, hanya karena tersinggung. Zaman sekarang motivasi lebih kuat karena motivasinya uang. Zaman leluhur dulu udah usah beli tanah. Asal kita nyangkul tanah dan kita bayar pajak ke pemerintah, keluarlah namanya pipil. Jadi semakin rajin nyangkul, semakin gede lah tanah kita. Itu tanahnya pemerintah. Asal kita bayar pajaknya, kasih namanya pipil. Belakangan ternyata pipil bisa jadikan sebagai sertifikat. Asal sudah sekian tahun bayar pajak terus, boleh sertifikatkan. Nah, zaman sekarang anak cucu ini nyari kerja susah. Kerja di hotel susah, kerja di mana susah, naik kapal pesiar juga cari uang susah. Nah, bayangkan dengan gaji saya demikian, beli tanah 1 ar aja rasanya susah. Sedangkan orang tua jelas-jelas sudah punya sekian hektar. Maka itu sudah diperebutkan. Ya, daripada sibuk megay di hotel, lebih baik sibuk melajang Lea. Jadi itu dah yang terjadi ya. Jadi zaman sekarang, Lea dulu sama sekarang, lebih hebat Lea sekarang karena motivasi lebih kuat, yaitu motivasi uang. Dia tahu dia seumur hidup tidak akan bisa mengumpulkan uang sekian miliar atau beli tanah sekian luas, sedangkan orang tua sudah punya tanah. Kalau ini bisa tak kuasai, nah saya kasih satu contoh. Contoh ini sudah sering saya ceritakan, tetapi ini menjadi salah satu favorit saya, ya. Atau begini, saya kasih contoh cerita yang lain. Dulu zaman saya masih miskin, saya kontrak di salah satu tempat, ya. Putus sudah tahu belum ya? Nah, tahu. Yang salah itu. Nah, jangan sebut namanya karena ini direkam. Nanti ada orang masuk penjara di sini, ya. Jangan sebut jalan apa ya, ada orang masuk penjara. Saya dulu masih miskin, saya kontrak di Sanglah. Daerahnya Sanglah, saya tidak sebut jalan apa. Kalau sebut jalan apa ketahuan. Ada orang sakit hati, ada orang bunuh diri nanti ya. Bapak Ibu, zaman dulu kalau kita terapi tidak pakai voucher. Zaman sekarang terapi tertib pakai voucher. Zaman dulu tidak. Asal daftar, asal daftar. Saya baru pertama dipakai sama Tuhan. Pak klien saya, itu daftar terapi. Zaman dulu Bapak Ibu, terapi itu dibisniskan sama orang. Booking sekian, padahal belum ada yang mau terapi. Nanti dijual sama dia, mau beli antrianku? Jual antrian ya. Sampai keluarganya pahlawan nasional Igusti Ngurah Rai mau ngantri kena 3 bulan, mohon maaf sampai meninggal duluan tidak sempat ketolong sama saya karena Pak antriannya banyak. Nah, akhirnya setelah 3 bulan datanglah Pak Klien dan Bu Klien. Pak Rudi, saya sudah ngantri, mohon maaf Pak Klien, Bu Klien, ngantri 3 bulan ini, mohon maaf. Yang mau terapi siapa? Saya pikir Bapak atau Ibu. Mantu saya, Pak. Loh, mantunya masih muda, masih cantik luar biasa. Pak Rudi, mantu ini sudah menikah sama anak saya 4 tahun kok belum punya anak. Ya, kayaknya ada beres terapi aja Pak Rudi. Ya udah, karena dimintanya itu yang terapi, saya terapi. Begitu saya terapi, kesurupan hebat luar biasa, dan tiba-tiba berbicara suara. Dia ngomong, Bu Klien ribut, Pak Rudi, ini mantu saya nih Pak. Ya, mantunya Ibu Klien yang bawa sini ke Bu Klien. Bukan mantu yang ini Pak. Yang dibawa kepada saya mantu nomor 2, yang keluar dari mulutnya suara mantu nomor 1. Ya, tanya namanya siapa Pak, namanya siapa? Saya tanya namanya siapa, nyebut dia namanya ini. Nah bener Pak. Pak Rudi kok kenal sama mantu saya dua-duanya Pak, ini sama itu Pak, suaranya itu ngomong di sini. Nah terus saya tanya, kenapa kamu masuk sini? Bapak ibu mertua saya ini kaya sekali. Kelihatannya nggak kaya pada kaya, punya hotel di Kuta. Dan bapak mertua sudah berjanji, barang siapa bisa mau punya anak laki pertama duluan, siapa bisa kasih dia cucu laki pertama, langsung hotelnya dibalik namanya anak itu. Saya sedang berusaha mati-matian baru punya anak perempuan 1. Saya sudah bayi tabung, gagal terus. Tahu-tahu adiknya suami saya kawin sama perempuan ini. Nah, jadi mohon maaf rekaman beredar, saya tidak menyebut nama. Jadi kalau Anda tidak terima, silakan serang Pak Rudi. Ya, jadi Anda tidak bisa buktikan di pengadilan bahwa saya nyebut nama Anda. Ya, saya tidak nyebut nama Anda, tidak sebut jalan apa. Jadi kalau Anda ribut-ribut, malah ketahuan Anda Lea ya. Jadi bagi yang nonton nanti kalau Leanya nonton, silakan. Kalau tidak terima, silakan serang Pak Rudi ya. Baik, apa yang terjadi? Habis itu saya tanya, Bapak Klien itu, Bapak mertua saya kaya punya hotel gini-gini. Tahu-tahu adiknya suami saya kawin sama perempuan ini.
Kalau dia duluan hamil, dia duluan punya anak, hilang hotel saya. Makanya saya terpaksa belajar ilmu pengeliakan warisan turun-temurun keluarga saya. Sekarang saya adalah pewaris ilmu Ratu Lea Sembiran. Oke, siapa aja yang kamu liain? Pertama-tama, dari dulu suami saya. Sejak zaman pacaran sudah saya liain. Tunduk sama saya. Apa kata ibu kalian, Pak Rudi pantas. Anak saya itu ketua OSIS, ketua senat waktu kuliah juga ya. Begitu kawin sama istrinya nih kayak film Suami Takut Istri. Disentil kupingnya, takutnya luar biasa. Takut saya sama istri. Yang kedua, anak saya perempuan. Tapi saya kasih ilmu pengeliakan yang bagus supaya jadi cantik, supaya kawin orang kaya. Yang ketiga, bapak ibu mertua saya tiap hari tak acem-acem dia cepat mati. Kalau sudah mati kan lumayan, hotelnya dibagi dua. Anak cuma dua, saya dapat setengah daripada hilang sama sekali hotel saya. Nah, singkat kita sikat, kita keluarkan. Begitu dikeluarkan, pulanglah mereka. Beberapa hari kemudian Pak Klian sudah lapor sama saya. Mantu ini langsung hamil, terlambat datang bulan, langsung hamil. Ya, beberapa bulan kemudian sudah melahirkan anak yang sangat sehat. Dan Pak Klian datang ke rumah saya, Pak Rudi. Mantu nomor 1. Jadi saya lagi bagi yang nonton video ini, kalau Anda merasa Anda pelakunya, lebih baik Anda diam daripada Anda malu. Ya, kalau Anda tidak terima, serang Pak Rudi. Namanya Rudi Winata, lahir 29 Juni 1970, tinggal di Sawangan. Ya, keluarkan ilmu pengeliakanmu semua leak di Bali. Saya tantang temanmu. Ratu Lea 9, semua nyama 9 bawa sini semua. Ya, nah supaya Anda tahu bahwa saya tahu cerita ini. Nah, apa yang terjadi? Datanglah Pak Klian ke rumah saya. Pak Rudi, waris anak nomor 1, anak laki pertama. Waris anak laki pertama saya, anak nomor 1, saya cabut, saya coret semua, tidak terima waris. Semua harta saya rubah balik nama kepada anak kedua. Loh, kenapa begitu Pak Klian? Ya, buat apa dikasih waris? Istrinya mau bunuh saya. Pak Klian, kan belum terbukti, kita kan tidak bisa buktikan. Jangan mentang-mentang anak kedua langsung mantunya hamil, tiba-tiba waris anak pertama dihapus. Pak Rudi, begini ya. Nah, jadi saya lagi bagi pelakunya, kalau Anda nonton, ketahuilah saya sudah sering cerita ini, cuma baru sekarang direkam. Pak Rudi, mantu durhaka itu sudah lama tidak muncul, bertahun-tahun tidak pernah muncul. Tahun baru tidak muncul, galungan tidak muncul, kuningan tidak muncul, saya ulang tahun juga tidak muncul. Nah, begitu Pak Rudi terapi, jadi Bapak Ibu, rumah saya di Sanglah itu, saya terapi di halaman belakang. Di halaman belakang, rumah Pak Klian di belakang rumah saya. Tembok. Jadi ini rumah saya, itu rumah Pak Klian. Ya, saya terapi di belakang sini. Besok paginya mantu durhaka tiba-tiba datang, ngebel rumahnya mertua, ding-dong, setengah 6 pagi. Kaget Pak Klian dan Pak Klian, kok tahu dia? Kok terasa dia? Langsung dibukain pintu, ceklek, dibukain pagar, tidak selamat pagi, tidak say hello, apa kabar Bapak Ibu mertua, tidak. Langsung rompos Pak Klian didorong, langsung ke belakang, bawa senter, nyongkok di halaman belakang. Setengah jam jongkok senter, hebat sekali ilmu Ratu Lea 9. Saya terapi di belakang sini, dia tahu ada serangan di belakang, dia ubuk-ubuk belakang sini. Pada saya tetangga belakang setengah jam jongkok, senter semua dibukain, laki-laki dibuka semua, dia tahu ada sesuatu yang terjadi di sana tadi malam. Ya, apa yang terjadi? Abis itu langsung pergi tanpa pamit. Pintu nggak ditutup, pagar nggak tutup, langsung pergi. Apa bukan bukti kalau dia ngelain saya, Pak Rudi? Makanya anak laki pertama malah tidak dapat waris sama sekali. Nah, jadi bagi anak laki yang heran kok warisnya dicabut, ketahuilah istri Anda yang berbuat itu. Ya, istri Anda ngeliain bapak ibu Anda. Nah, jadi sekali lagi, bisa apa enggak Pak Rudi? Lea bikin orang tidak bisa hamil. Saya punya banyak sekali cerita. Ya, itu baru satu contoh cerita. Nah, kabar bagus Bapak Ibu, pakailah kalung galaksur. Anda pakai kalung galaksur tidak bisa serang sama Lea. Tak jamin. Ada Lea mau menyerang, mati. Ada yang nyantet, mati. Jangan bicara satu Lea. Jangan bicara satu Ratu Lea 9. Biar semua Lea di Bali suruh maju. Mati. Tidak berani. Kenapa? Setan, Lea, santet, cetek, wong samar itu punya kekuatan maksimal menahan 350 kuantum mekanik. 350 kuat dia tahan. Biarpun panas dia kuat tahan. Coba gedekin dikit bikin 500 mati. Nah, 500 dia mati. Kalung ini berapa, Pak? Yang generasi terbaru ini 10.000 lebih. 500 mati bagi 10.000 berkali lipat mati. Dan kabar bagus, kekuatan gasut tidak bisa hilang seumur hidup turun-temurun, dijamin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekali beli cukup, tidak usah beli lagi. Makanya saya tidak mau ambil risiko. Saya pakai, istri pakai, anak-anak 2 saya belikan. Anak saya punya pacar, saya udah jadi mantu saya kasih minta. Nah, anak saya yang punya cucu, saya kasih pakai kalung galaksur. Nah, kemudian anak saya yang satu lagi punya pacar, saya kasih minta juga. Jangan sampai anak saya sudah jatuh cinta, nanti ada apa-apa, ya. Jadi Bapak Ibu satu keluarga kami sudah pakai semua. Cucu baru lahir, sudah saya siapin galaksur. Sekarang belum bisa pakai galaksur, saya sebarkan galaksur di mana-mana, saya tempel di tembok, di kaca, di mana-mana, supaya terlindung semua, ya. Jadi kabar bagus, banyak sekali orang-orang yang datang kepada saya sudah lama tidak menikah, sudah lama menikah tidak bisa hamil, tidak bisa punya anak, tiba-tiba hamil, banyak sekali. Bahkan ada yang mukanya sampai hancur, ya. Jadi ini bagi yang orangnya kalau ketahuan dia akan senang, dia akan mengaku. Jadi saya tambahkan cerita, masih ada waktu Mbak Jana, 1 menit. Seorang wanita yang sangat terkenal ya di Bali, suatu saat wajahnya hancur, mentok-mentok segede kacang tanah. Dokter kulit paling hebat satu Bali sudah angkat tangan tidak bisa menyembuhkan. Ya,
Nah, saya singkat ceritanya.